warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dan minta maaf Bapak Ibu atas keterlambatan kami untuk datang ke tempat sekolah ini. Yang pertama, kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru, Kadil maupun Bapak Ibu Guru yang lain yang kami hormati pula. Sekali lagi kami ucapkan puji syukur atas nikmat pada pagi hari ini, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu Guru. Kami, nama saya Suroto. Saya dari penanggung jawab Service Center Panasonic cabang Purwokerto. Dan dalam hal ini kami akan istilahnya mungkin kalau di kemarin, jadi kita sudah sah untuk pernikahan katanya ya Pak ya. Jadi nanti ada MOU yang sudah disahkan dan sudah legalisasinya, insya Allah nanti kami akan serahkan gitu ya. Jadi intinya dengan sudah sahnya ini mungkin nanti akan terbentuk kelas industri bekerja sama dengan Panasonic yang nanti juga menggunakan barangkali standar kurikulum Merdeka Pak. Jadi kebetulan kurikulum Merdeka ini setelah kami pelajari itu sudah 2-3 tahun yang lalu kita sudah konsep ini sudah kita terapkan di SMK Ma'arif NU1 Gembong Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti semoga nanti kita terapkan di SMK Ma'arif 1 proyek ini bisa lebih maksimal dengan bekerja sama dengan kami. Harapan kami nanti juga harus ada perbedaan Bapak Ibu Guru. Jadi dulu itu sebelum bekerja sama dengan kami, kompetensi daripada siswa mungkin barangkali ya kurang maksimal. Nanti dengan bekerja sama dengan kami nanti juga harus lebih maksimal. Artinya harus ada perbedaan ya. Jadi kami biasa bekerja dengan target, minta maaf nih Bapak Ibu Guru. Jadi kadang-kadang tipe saya adalah ngereng-ngereng. Ayo standarisasinya industri begini gitu. Jadi nanti dengan adanya sinkronisasi ini kami harapkan juga lebih maksimal lagi dalam hal mungkin jurusannya khusus saya. Jadi dengan adanya kelas ini juga kompetensi daripada siswa ini betul-betul harus dimaksimalkan. Seperti mungkin dalam kurikulum Merdeka yang kami pelajari juga, semua guru sekarang harus sudah menangani proyek-proyek berkolaborasi dengan jurusan ya, mungkin. Jadi misalkan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mohon minta bantu untuk siswa kompetensi ini lebih dimaksimalkan untuk ke anak-anak ya. Juga mungkin guru matematikanya, karena kami dengan guru produktif nanti akan fokus di technical atau hard skill istilahnya ya. Jadi hard skillnya harus kita maksimalkan. Mungkin dari beberapa guru soft skillnya juga harus dimaksimalkan, termasuk guru pro PKK yang kami sadari bahwa ini peranannya juga besar dalam arti di kelas 11 proyek-proyek yang harus diterapkan di kelas industri kelas 11 ini mensupport daripada kompetensi anak gitu. Jadi jangan sampai keluar dari misalkan kompetensi anak ini tidak ditambah dari produk sekarang kalau masalah proyek kreatif dan kewirausahaannya
Itu Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami itu supaya pembelajaran ataupun ilmu yang didapatkan di siswa dengan kami ini nanti tertransfer maksimal gitu. Karena nanti juga mungkin Bapak Ibu guru nanti yang akan ikut magang di nanti minggu depan kalau nggak salah Bapak guru. Jadi kita akan mentransfer sedikit ilmu yang kami miliki dari Panasonic supaya nanti pun akan ditransferkan ke siswa yang maksimal juga gitu. Jadi kembali lagi tadi masalah kurikulum adalah mari kita semangatkan untuk berkolaborasi dari tim SMK Makarim 1 Kroya bersama kami yang pengesahannya insya Allah sudah sah dan nanti hasil pengesahan itu akan kami sampaikan ke Pak Kepala. Saya kira itu ya penyampaian saya, karena mungkin kalau ini kan mungkin sifatnya jadi saya tidak bisa detail untuk masalah kurikulum secara detail, tapi intinya adalah bagaimana kolaborasinya hard skill dengan soft skill lebih maksimal nanti untuk keanak-anak. Intinya adalah hard skill itulah yang akan kami kawal di dalam kelas industri nanti, khususnya tentang teknik yang akan kami transferkan ke Bapak Ibu guru nanti. Begitu Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan. Kami mungkin minta maaf tidak panjang lebar, mungkin secara detail nanti akan kami sampaikan di saat mungkin untuk tentang kelas industri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Suroto yang sudah memberikan sambutan sekaligus arahan dan pencerahan bagi kita semua, sehingga apa yang tadi disampaikan benar-benar nanti bisa diimplementasikan untuk kita semua sebagai kelas industri, yaitu Panasonic, kelas khusus Panasonic. Selanjutnya ada tanggapan dari beliau yang berhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mahfuz MPU di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya ingin sampaikan, pertama terima kasih kepada Pak Suroto yang berkenan hadir di tempat ini di SMK Makarim Kroya. Yang kedua, tadi kita sudah mendengarkan semua bahwa apa yang Pak Suroto sampaikan, pernikahan ini sudah sah. Itu artinya surat keputusan tentang kerjasama dengan Panasonic sudah secara resmi ditandatangani dan itu bisa diterapkan di SMK Makarim 1 Kroya. Lebih detail lagi, SMK Makarim 1 Kroya memiliki kelas industri Panasonic, kira-kira begitu. Nah, hal-hal yang terkait dengan itu kita sedang siapkan, termasuk ruangan harus bagaimana, kursi harus bagaimana, yang kebutuhan perangkat kerasnya kita sedang siapkan, kebutuhan perangkat lunaknya juga kita sedang siapkan. Nah, ini juga bagian dari implementasi kurikulum merdeka, apa yang tadi disebut oleh Pak Suroto sebagai kolaborasi antara hard skill dan soft skill ini harus betul-betul terjadi. Kalau dulu gambaran saya beberapa bulan yang lalu, sederhananya kalau misalnya bahasa Inggris ya Daud, bahasa Indonesia apa kira-kira gitu ya. Tapi ini lebih detail lagi nanti soal kurikulum merdeka akan disampaikan oleh Pak Bambang dan kami Pak Suroto dan dibantu nanti oleh Pak Rizin dan Pak Sof sebagai Wakadudi akan meninjau dan melihat bagaimana apakah yang ada di sini sudah pas, apa yang kurang dan lain-lain. Nanti kita akan ke sana. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya akan ditemani sampai selesai
catatan kita sudah harus mengirimkan dokumen tentang itu pada tanggal 1 Juli. Jadi kita harus sungguh-sungguh memahami apa itu kurikulum merdeka dan ukurannya. Saya kira demikian, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Suroto yang telah berkenan bekerjasama dengan SMK Maharip Satu Kroya, dan ke depan semoga semakin baik, semakin lancar, dan yang terpenting kita semua Panasonic dan SMK Maharip Satu Kroya sama-sama mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah SMK Maharip Kroya yang tanggapan seputar kelas khusus Panasonic. Bapak Ibu, jadi rekan-rekan yang saya hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu tentang penjelasan teknis penjelasan kurikulum dan in-house training, implementasi kurikulum merdeka yang akan dipimpin langsung oleh beliau narasumber Bapak Bambang Harimanto ST Eskom. Kepada yang saya hormati Bapak Harimanto ST Eskom, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Maharip Satu Kroya, Pak Hembun. Yang kami hormati Bapak Suroto dari Divisi Servis Center Purwokerto. Yang kami hormati juga Ibu Norita Sari yang mendampingi Bapak Suroto, dan yang kami cintai seluruh guru SMK Maharip serta waka-waka dan semua KUK yang telah hadir, yang hari ini alhamdulillah bisa 90% hadir untuk mengikuti implementasi kurikulum merdeka. Untuk Bapak Kepala Sekolah dan dari Bapak Panasonic, monggo untuk bisa berkunjung ke tempat TKP, Oke. Terima kasih. Kami teruskan untuk acara berikutnya. Ya, nanti yang perlu kita pelajari bareng-bareng, yang pertama kita mempelajari perubahan apa yang ada di kurikulum merdeka, yang terutama di kelas 1 atau kelas 10, kelas 1 terutama. Dan ini nanti Bapak Ibu di akhir nanti ada pelatihan khusus yang nantinya bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran. Kemarin sudah diberikan di imbas dari Nusalumu, ya, nanti akan kami tambah lagi. Jadi alur tujuan pembelajaran itu modelnya berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengumpulkan data, modelnya itu berbeda-beda, tapi ada poin-poin yang harus ada di dalamnya. Nah, karena modelnya beda-beda, untuk pelatihan kali ini kita menggunakan yang disesuaikan dengan yang di SMK Maharip Satu Kroya. Jadi ada sedikit tambahan. Tapi sebelumnya ada hal-hal yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mempelajari kurikulum merdeka, kita harus mempelajari apa-apa yang ada di kurikulum merdeka tersebut. Jadi secara umum pendidikan agama dan budi pekerti seperti biasa 180 ya. Nah, seperti ini setelah dari sana
ada beberapa alokasi waktu yang ditentukan di dalam kurikulum Merdeka. Untuk SMK Maarif sudah kita berikan, artinya untuk mata pelajaran itu besok seperti yang ditampil di layar. Itu di situ ada mata pelajaran PAI, itu yang tadinya 3 jam menjadi 2 jam. Otomatis yang 1 jam itu masuknya adalah proyek. Secara kebutuhan yang ada di pusat itu tetap tidak mengurangi, karena proyek itu sudah masuk kepada pembelajaran. Artinya pembelajaran sana sudah masuk. Cuma ini terbagi di kurikulum Merdeka Belajar, nanti harus 1 jamnya untuk proyek. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini mata pelajaran yang ada. Jadi yang ada besok di SMK Maarif adalah seperti ini. Ada PAI 2, PPKN 222. Ini berlaku untuk yang kelas 10. Tapi ini nanti seterusnya bertahap, karena kita menggunakan struktur ini untuk berikutnya. Karena di SMK Maarif mau menggunakan yang struktur yang sekarang, berarti kita menggunakan yang kelas 10. Jadi PAI-nya 2 jam, PPKN 2 jam, Bahasa Indonesia 4, PJOK 3, Sejarah 2, Seni 2. Nah, ini seni, berkenaan dengan seni. Seni di sini mata pelajarannya seni, tapi nanti di SMK Maarif harus memilih. Artinya gurunya disesuaikan. Kalau maunya seni musik ya musik, kalau seni rupa. Karena kalau milih semua kasihan gurunya untuk membuat ATP dan modulnya ya. Jadi konsentrasi satu saja lah, seni rupa. Walaupun sebenarnya pada dasarnya di kurikulum Merdeka Belajar siswa itu menentukan pilihannya sendiri-sendiri ya. Tapi kan untuk pelaksanaannya nanti kerepotan. Kita memilih aja seni rupa atau apa secara umum, berapa persentasenya yang diminati oleh anak. Terus matematika, ada bahasa Inggris, informatika 4, Pak. Nah, ini untuk kurikulum Merdeka ini pelajaran komputer luar biasa dibutuhkan, karena sudah dari SD. Jadi SD, SLTP semuanya sekarang digerakkan lagi informatikanya. Nah, terus ada lagi proyek IPAS. Nah, ini proyek IPAS itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini gabungan. Ini proyek. Ada lagi dasar-dasar program kalian. Terus ada program kalian. Ada proyek kreativitas dan kewirausahaan, ada PKL. Untuk kurikulum 2000 yang sekarang kurikulum Merdeka, PKL alokasinya 1 semester dan tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa ditawar. Akhirnya diberikan rata-rata di kelas 12 semester 6 ya. Jadi mulai Januari anak kelas 3 sudah PKL full. Itu memang rencana di situ di kurikulum itu. Terus ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu apa? Mata pelajaran pilihan itu mata pelajaran yang merupakan unggulan. Bisa saja mata pelajaran pilihan itu matematika. Bisa saja mata pelajaran pilihan itu nanti bahasa Inggris. Mata pelajaran pilihan kalau SMK Maarif mau menggunakan Jepang, ya udah masuk aja mata pelajaran itu Jepang, dan itu sudah ada alokasinya ya. Kalau misalnya alokasinya berarti 446, artinya mata pelajaran pilihan ini misalnya ada 2 mata pelajaran lagi, misalnya ada bahasa Inggris atau matematika, boleh tambahin, tapi otomatis tambahannya tetap 2 bukan 4 ya. Itu nanti dibagi di mata pelajaran pilihan.
Makanya untuk Bapak Ibu yang sudah sertif, pelajaran di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada itu di Dapodik Pusat, walaupun dari Dapodik di sini sudah memasukkan, asal memasukkan, pasti sinkron dan pasti linear, karena faktor di sana sudah mengetahui yang diutamakan adalah acuannya di kurikulum 2013 dan mata pelajarannya. Terus untuk bahasa Jawa, nah ini bahasa Jawa mulok itu diberikan 2 jam. Ya, SKN1 2 jam. Jadi kita secara pembelajarannya kita berkurang daripada kemarin. Terus proyek penguatan profil Pancasila yang tadi ada jamnya dan yang disampaikan ini nanti elemennya seperti ini. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, pelajar sekarang apa sudah terfokus pada profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kenapa kita menggunakan profil pelajar Pancasila? Itu tidak kita diharapkan yang pertama akhlak. Jangan sampai ada seseorang siswa yang nilainya 10 tapi mencuri, nilainya 10 tapi ya mengeroyok, ya membuli, itu jangan sampai. Jadi nilai ukurannya sampai dengan akhlak. Ya. Jadi diharapkan nilai-nilai yang Bapak Ibu berikan kepada guru, kepada siswanya itu benar-benar sudah maksimal, ya. Karena di dalam kompetensi yang di Merdeka Belajar tidak terfokus hanya kompetensi yang diajarkan saja, tapi kita juga pemetaan kepada siswa. Siswa itu sampai di mana bisa mempunyai kemampuan dan minat bakat masing-masing. Nah, nanti saya jelaskan untuk proyeknya. Terus berikutnya berkebinekaan global. Nah, ini berkebinekaan global. Ya. Terus ada gotong royong, ada mandiri, beranalisis dan kreatif. Ini salah satu 6 pokok dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini berkenaan dengan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dihubungkan dengan capaian pembelajaran itu seperti apa, Pak? Jadi capaian pembelajaran yang dulunya KIKD yang dibuat Bapak Ibu yang di sana sekarang menggunakan capaian pembelajaran itu yang terbaru, yang sudah lengkap, sudah saya kirim di silaturahmi. Itu adalah capaian pembelajaran yang sudah lengkap. Sudah, kalau pas kemarin pengimbasan dari Musawumu belum diberikan, hanya sampai dengan kelas 10. Kalau yang sekarang sudah nyampe pada kelas 11 dan 12, kelasnya sudah sampai F. Nah, ini diharapkan capaian pembelajaran yang sudah ada, Bapak Ibu membuat ATP, terus membuat modul ajar. Nah, sebenarnya untuk membuat modul ajar ATP ini yang saya harapkan kalau Bapak Ibu bisa membuat dengan materi lain, insya Allah untuk materi-materi apapun bisa. Yang penting sudah tahu kuncinya bagaimana memecahkan dari capaian pembelajaran tersebut. Capaian pembelajaran di situ nanti akan dipecah menjadi yang namanya elemen, yang namanya nanti domain, ya. Nanti ada lagi yang namanya tujuan pembelajaran. Setelah dipecah-pecah tersebut, nah ini kita pun misalnya nanti ada capaian yang lain, kita bisa membuat. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu itu belajar materi pembelajaran dari capaiannya masing-masing Bapak Ibu punya, bisa apa namanya yang diajar pasti cepat, ya. Tapi kalau capaian pembelajaran dari disiplin ilmu main, ya Bapak Ibu pasti bisa. Di sini dalam pembuatan modul ajar berhubungan dengan ATP tadi itu menggunakan ada kolom profil pelajar Pancasila. Setiap mata pelajaran harus mengandung profil pelajar Pancasila.
Jadi nanti misalnya matematika, biasanya untuk pelajaran matematika itu seringnya kalau menggunakan profil pelajar Pancasila itu menggunakan poin yang 5 kalau matematika seringnya, karena pasti bernalar kritis. Nah, dengan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing, setiap materi pelajaran matematika pun berbeda dengan soal-soalnya berbeda dengan Kalimantan, Sumatera, Jawa. Dan inilah yang namanya tujuan pemerintah, tujuannya hanya satu, pemerataan pendidikan. Ya, satu contoh misalnya, ya, menghitung hasil laba atau keuntungan, kalian malah matematika. Oh, di Cilacap karena wilayahnya itu penuh dengan laut, ya, mungkin menghitung hasil tangkapan ikan. Sumatera mungkin menghitung misalnya kelapa sawit. Padahal sama-sama menghitung secara nalarnya, tapi kearifan lokalnya itu dimasukkan. Nah, ini yang berhubungan dengan materi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dengan tadi, ya, sehingga kearifan lokalnya itu nanti ditampakkan di sini. Nah, ini berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini dari nilai yang Bapak Ibu masuk lagi, di sini ada penguatannya. Penguatannya yang pertama itu misalnya masa pengenalan lingkungan sekolah, yang kita sering sebut di sekolahan itu kegiatannya MPLS, ya, itu yang itu hubungannya itu. Yang kedua perkemahan. Perkemahan itu kalau kita masuknya pramuka, terus kegiatan keagamaan. Ini penilaian-penilaian yang di luar pembelajaran, yang dilakukan berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Terus ada kunjungan ke panti jompo ataupun yatim piatu, kegiatan bakti sosial, kegiatan kesamataan atau ketarunaan. Ini kalau di Ma'arif juga sudah melaksanakan yang berhubungan dengan TNI, ya, Pak, ya. Iya, itu. Nah, itu TKP itu ada nilainya tersendiri yang nanti dimasukkan kepada nilai dari Bapak Ibu yang menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Terus kegiatan proyek kreatif di sekolah. Nah, ini, ya. Jadi ini berhubungan dengan hal-hal yang di luar pembelajaran yang dilakukan, ya. Anak ini melu kegiatan apa, itu kegiatan. Nah, Pak, bagaimana dengan penilaiannya? Nah, penilaiannya itu Bapak Ibu yang sekarang itu disesuaikan dengan kreativitas anak, kemampuan anak, ya, potensi anak. Ya, jadi kalau misalnya anak itu mendapatkan nilai 5 di pelajaran Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mengetahui anak ini punya potensi apa, ya, Bapak Ibu tinggal menaikkan saja. Menaikkannya nanti bisa diprojek, ya, proyeknya ditinggikan sehingga anak ini memang dia tidak bisa nari, tapi luar biasa ternyata dia olahraganya juara poli. Jadi prestasi-prestasi anak atau potensi anak benar-benar ditumbuh kembangkan. Nah, ini yang kami harapkan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum, kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sudah disampaikan Pak Rosi. Yang pertama sebagai dasar saja, pertama tujuan pendidikan nasional adalah profil pelajar Pancasila. Berarti otomatis dia setelah tujuan pendidikan profil pelajar Pancasila. Jadi niatnya Mas Menteri menginginkan setiap anak didik, lulusan anak didik kita itu mempunyai akhlak yang mulia sebenarnya.
Ya, makanya diutamakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari tadi 6. Terus yang berikutnya adalah sesuai standar kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulusan itu terdiri dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, dari standar proses tersebut dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama struktur kurikulum, dari struktur kurikulum yang kita butuhkan, yaitu alokasi waktu dan sebagainya. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditentukan oleh pusat capaiannya, tapi secara materi yang ada di dalamnya adalah hak penuh Bapak Ibu guru. Ya, mau diisi apapun boleh, tapi disesuaikan atau targetnya harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus berikutnya yang terakhir adalah penyisi pembelajaran dan asesmen. Sekolah kita nanti juga ada asesmen. Artinya pemerintah tetap melaksanakan ujian asesmen yang dulunya ujian nasional, sekarang asesmen itu untuk mengetahui sampai di mana kemampuan sekolah dalam mengelola siswa dan manajemen siswa. Jadi pertanyaan-pertanyaan siswa pun nanti berkaitan dengan apa yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya kalau gurunya kita ngajarnya nggak benar, sering ditinggal, itu ponisnya kita itu nanti di siswa. Karena siswa itu begitu memberikan laporan kepada sana, di sana akan menjadi pemetaan untuk sekolahan. Ini juga diharapkan di kurikulum Merdeka ini ada prinsip kita ngajar itu harus tidak lepas dari refleksi. Ya. Jadi kalau kita mengajar tanpa refleksi itu kita akan sia-sia. Ya. Sebaliknya juga, ya. Refleksi tanpa belajar ya akan berbahaya. Artinya seperti itu. Kalau kita ingat di kemarin Nusawu bilang guru mengajar harus belajar. Ya, itu bagian dari itu sebenarnya. Kita harus mengingat kata-kata seperti itu. Ya, jadi ada guru, kalau guru mau jadi guru mengajar ya harus belajar. Artinya itu luas banget. Kita harus update, jangan sampai kita kalah dengan yang namanya dengan siswa, karena sekarang pendidikan itu seperti itu. Misalnya hari ini untuk pembelajaran kurikulum saya mengisi misalnya materinya apa Pak? Pinginnya ini, karena kalimat IKM luas banget. Bapak Ibu aja bisa ngambil di file saya ada 2 giga. Banyak banget, mana yang mau dipelajari mana. Nanti Bapak Ibu hanya downloading, nggak mungkin dibaca, enggak? Ya kan? Karena faktor banyaknya itu, ya. Tapi sebenarnya ada poin-poin yang kita gunakan. Oh, poin mana yang kita gunakan untuk seorang guru? Poin mana yang digunakan untuk seorang manajerial? Jadi mau seorang manajerial artinya ya harus mempelajari apa yang tentang di sekolahan. Kalau guru berarti apa yang kita gunakan untuk mengajar ke siswa. Nah, di sini terjadi lagi ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tidak lepas dari visi misi SMK Marim 1 Koya. Jadi dari TK Bapak Ibu sampai SLTA itu semuanya harus menggunakan profil pelajar Pancasila. Walaupun mungkin hanya tidak semuanya harus dipakai. Misalnya khususnya SD yang paling hanya gotong royong ataupun hanya beriman saja, tidak masalah. Yang penting di setiap pembelajaran harus ada profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi arahnya besok kurikulum belajar ke siswa adalah yang pertama harus bisa berdiferensiasi. Jadi ada apa itu berdiferensiasi? Yaitu berdiferensiasi itu nanti pemetaan antara pada waktu Bapak Ibu mengajar pertama kali paling enggak pemetaan
Untuk memetakan anak, kita jangan langsung diarahkan untuk BK dan konseling yang untuk memetakan. Kita sebagai guru mapel juga bisa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing atau sintak ya, memancing sampai di mana kemampuan dari siswa. Ada yang bilang, Pak, untuk kurikulum merdeka apa pas untuk dilaksanakan di kelas SMK? Ya, jawabannya kita berjalan dan berusaha dan melaksanakan. Tapi kita arahnya ke sana supaya nanti kita mewujudkan pelajar Pancasila yang benar-benar bisa membawa nama harum Indonesia. Terus berikutnya ada yang kita nanti ada adalah kurikulum operasional. Bapak Ibu, nanti di kurikulum ini Bapak Ibu membuat APP yang nanti dikirimkan juga untuk persyaratan kalau dulu RPP. Tapi kalau yang ngajar di kelas 11 dan 12, Bapak Ibu membuat RPP seperti biasa. Ya paling lambat di akhir bulan ini karena 1 Juli kita sudah siap. Ya. Jadi RPP khususnya yang kelas 11 dan 12. Ya. Tapi kalau yang kurikulum merdeka bukan RPP lagi, tapi membuat ATP dan bahan ajar. Terus berikutnya ini hanya teori-teori yang sebenarnya nggak bisa Bapak Ibu pelajari secara dasarnya, tapi kadang kan Bapak Ibu kalau yang penting jadi ini benar ini, padahal sebenarnya ini mendukung. Misalnya tujuan pembelajaran, oh ternyata kok tujuan pembelajaran itu harus ada di kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ada satu perbedaan. Karena di kurikulum 2013 tujuan pembelajaran harus melengkapi ABCD. A itu audien, B biaya, C kondisional, dan D degree. Jadi siswa mengerjakan ini sampai dengan degree ini apa SOP dengan apa itu harus memenuhi syarat ABCD. Nah, kalau di kurikulum merdeka tidak Bapak Ibu. Karena apa? Di situ sudah tertera yang namanya profil ya, tadi profil pelajar Pancasila, terus capaiannya sudah dari sana. Dan setiap siswanya untuk mencapai capaian kompetensi saja berbeda. Nah, ini dari tugas Bapak Ibu. Misalnya ada di dalam kurikulum ini, merdeka ini, ada yang disebut etika, ya, dilema etika. Itu Bapak Ibu sekarang itu masih sering terjadi sebenarnya, yang perlu ditumbuh kembangkan dan perlu banyak lagi untuk ditempa. Dilema etika itu ada beberapa masalah. Permasalahan yang sering dihadapi biasanya pada waktu dilema etika itu penilaian. Saya harus nilai sekian, padahal anak belum mengerjakan tugas. Saya belum bisa nilai karena ada nilai yang kosong, anak belum mengerjakan tugas. Sedangkan nilai harus sekarang juga diberikan. Itu namanya dilema etika. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu mengalami hal itu. Tergantung dari Bapak Ibunya mindsetnya bagaimana. Ada yang mindsetnya, nah si penting nilai lah, bocah gampang. Ya, ada yang mindset nanti dulu lah, nilai biar masuk dulu. Yang penting nilai masuk baru saya memberikan. Ada yang lain lagi, nilai masuk tapi tetap tagihannya nggak ada. Jadi proses itu harus tetap dijalankan sesuai aturan. Apalagi dengan kurikulum yang terbaru ini dibebaskanlah Bapak Ibu untuk berekspresi, inovasi terhadap siswa. Ya, misalnya guru langsung, Pak, saya ingin praktek di luar. Ya, karena ada proyek ya Bapak Ibu.
itu diperbolehkan dengan catatan izin kepada kepala sekolah. Jadi jangan sampai hal-hal semacam anak ingin proyek ataupun ada terkendala dengan masalah. Terkendala masalah apa biasanya Bapak Ibu? Iya. Nah, kalau itu adalah nanti kesepakatan antara Bapak Ibu dengan siswa. Yuk ke museum ini siap dan sebagainya siap. Jadi tidak boleh ada yang nanti lupa itu pelajaran Pak Edi mutu baik. Enggak salah, karena di profil pelajaran Pancasila yang tadi tertera ada proyeknya yang merdeka itu. Tapi tidak boleh juga mengesampingkan hak orang lain. Misalnya Pak Edi jam 1, 2, 3 ya. Mau museum berarti jam 5 ya kan harus disesuaikan juga batasan jam. Kecuali di jam-jam terakhir ya sekalian pulang dan sebagainya. Pak saya bosan Pak di ruangan ini Pak, terus pembelajaran kemana di sawah, kita ikuti. Yang penting siswa itu benar-benar kalau suasana hati senang, insya Allah pembelajaran bisa jalan. Tapi di ruangan Asia orang panas, berisik ya, nah itu nanti akan. Terus pembelajaran yang mereka belajar karena model diskusi nanti kebanyakannya. Apa itu bebas saja kursi itu dibolak-balik. Oh dibuat kelompok itu bebas. Ya nggak usah nanti pelajarannya pengadilan marah-marah, nggak usah. Nanti guru mau masuk ya nanti sama siswa. Karena pembelajarannya bagaimana supaya masing-masing itu bisa saling input dan outputnya sinkron. Ya kan suasana itu. Kenapa kita dibutuhkan sewaktu-waktu ada pembelajaran diskusi supaya bisa mengetahui potensi anak. Oh ternyata dia menjadi moderator, ada nilai poin. Jadi kita melihat anak itu jangan dilihat dari sisi satu, tapi sisi yang lain, ya kan? Oh anak ini jenisnya senang gawe masalah, senang wadu-wadu. Oh seneng gawe keributan. Oh anak ini ternyata kelakuannya itu yang perlu disampaikan. Nah ini tadi ya tujuan pembelajaran tadi jelas intinya seperti yang lain. Kalau yang di sini di kurikulum Merdeka itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang didapat dan didemonstrasikan peserta didik. Kalau tujuan pembelajaran dulu tadi yang boleh saya sampaikan harus menyesuaikan A, B, C, D, gitu kan ya. Nah, kalau ini enggak. Berikutnya adalah konten, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Ya. Nah, untuk menyikapi hal ini ya kita harus membuat suatu kreativitas guru. Di kurikulum Merdeka dibutuhkan guru yang berkreativitas. Guru yang berkreativitas ya ngalaman. Karena apa? Pemilihan sudah seperti itu, ya harus punya kreativitas diri dari bapak ibu. Apa yang membuat kreativitas? Ya. Nah ini yang menjadi kita sebagai guru kadang melihat iya guru itu benar-benar main, guru itu benar-benar gak main anjulan. Kok bisa seperti itu Pak? Iya, karena guru di kelas itu sebagai pemimpin pembelajaran. Dan misalnya pemimpin pembelajaran tidak memberikan yang terbaik, dampaknya anaknya akan mengikuti hal-hal yang kurang baik juga. Misalnya ada guru yang mempunyai doktrin tertentu, ya kan? Nah ini. Nah guru, kalau di dalam SMK juga tidak lepas dari kompetensi dan konten, kita juga melihat aset yang ada. Aset yang ada di lingkungan kita apa sih? Oh kereta api. Nah kereta api nanti bagaimana? Setelah ada kereta api kita itu apa yang diadakan di aset daerah. Terus anak dengan adanya kereta api apa yang bisa dimanfaatkan untuk anak.
Jadi aset itu juga mempengaruhi. Ya, kereta api, ada ini, ada itu. Nah ini konten-konten itu tujuannya untuk nanti mengetahui kemampuan anak. Ya, kemarin contohnya guru ini motornya banyak gembes, tanggalan dituntun. Ono bocah Arif lewat bocor ya Pak, tapi ora gelem nulung. Ya tinggal saya Pak, itu Bapak Ibu berhak mencatat karena itu bagian dari itu. Ya bocor ya Pak, ya Ustaz yang bisik ya. Tapi nah begitu bocor buku dia ngomong itu perlu dicatat. Ya, itu kalau di profil pelajar Pancasila masuk, ya kan? Nilainya bisa tinggi tanpa melihat apapun, ya kan? Ya ini yang kita mencari itu seperti itu. Pas ketemu di jalan ternyata ada seperti itu, kan? Akan kelihatan ya anak yang ini itu berhubungan dengan tadi konten ini seperti itu sudah kelihatan dan sebagainya. Ya kan? Kontennya apa? Ya. Jadi tidak hanya output. Kalau kita berdiferensi siswa, pemetaan bocah, yang paling mudah itu apa sih? Yang paling enak di situ adalah jasa hasil. Tapi nek konten dulu kadang harus kreatif dan sebagainya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, capaian pembelajaran Bapak Ibu sudah ada di silaturahmi. Ya, nanti Bapak Ibu membuat alur yang versi SMK Arif. Ya, alur dari SMK Arif. Nah ini dikasih contoh ya, ini untuk mapel. Jadi untuk alur dan tujuan pembelajaran, kalau kita arahnya nanti untuk modul ada tambahannya yaitu kode alur tujuan. Ya, kalau kemarin aku nggak ada kode alur tujuan, karena di situ nanti dalam membuat modul paling nggak ada analisis, ya analisis yang digunakan untuk pembuatan modul. Nanti kita membuat kode. Nah, terus tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu jelas, ya. Tujuan pembelajaran. Terus berikutnya adalah penjelasan. Kemarin tidak ada penjelasan. Ya, penjelasan itu berhubungan dengan materi. Nah, yang berhubungan dengan materi. Saya kirimkan ke silaturahmi untuk yang ini. Nanti Bapak Ibu membuat ya untuk alur dan tujuan pembelajaran, ya disesuaikan, ya. Terus materinya supaya cepat materi pelajarannya Bapak Ibu aja. Nanti kalau yang bisa menjelaskan di atas dapat ribet, ya, yang ribet dari sekolahan ya Insya Allah. Jadi nanti secara formatnya ada satuan pendidikan diisi oleh SMK Arif, mata pelajaran sesuai dengan itu, kelasnya nggak usah dikasih semester karena capaian pembelajaran itu pakainya 3, ya. Terus ada tahun pelajaran, ya, ada fase, ya. Fase, ingat Bapak Ibu, kalau fase Bapak Ibu mau membuat yang tadi capaian pembelajaran sudah dikirim di grup, itu sudah ada fase F, ya. Mau dibuat yang F boleh, ya. Yang mau yang E boleh fase. Terus domain, ya. Domain itu seperti kayak pokok pikiran, seperti kayak inti, ya. Terus elemen itu seperti kayak materi, ya, di dalam capaian pembelajaran. Nah ini nanti dimasukkan ke sini. Dan ini membuatnya, begitu membuat depan ini capaiannya ditulis, capaiannya, ya capaiannya ditulis, terus dibagi menjadi materi, kode alur tujuan penjelasan. Nah penjelasan ini berkaitan dengan ini yang nanti Bapak Ibu buat.
materi, misalnya materi apa-apa ceritakan. Terus yang membutuhkan perangkat ajarnya otomatis yang Bapak Ibu buat, ya. Kodenya menggunakan kode alur tujuan. Terus modul sudah jelas. Kemarin profil Pancasila jelas, alokasi jelas. Nah, untuk menentukan kode alur, simbolnya 11P misalnya, ya 1.1 memiliki arti 11P, artinya itu kelas 11 matematika pilihan peminatan, ya. Nah, terus kalau misalnya tidak ada peminatan, berarti otomatis 11 titik. Karena tadi ada pelajaran yang ya Bapak Ibu, ada mata pelajaran pilihan tadi ya, itu yang di sini. Terus satu itu topik itu seperti domain tadi. Yang kedua 01 adalah urutan tujuan pembelajaran tiap topik. Ya, ada sudah saya kirim di silaturahmi. Nah, ini nanti dibuat di sini ada tanda tangan masing-masing guru, ini ATP, ya. Monggo Bapak Ibu sambil ngajar sambil mengerjakan kita nanti Bapak Ibu kita break dulu untuk itu apa namanya sholat yang isoma. Kita nanti masuk sepakat jam. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Kita nanti masuk jam 13 ya, jam 14 selesai. Terus berarti kita karena 3 sore kita hanya mempelajari ATP. Insya Allah suatu saat ketemu ya bagaimana cara membuat modul. Dasarnya dari itu nanti Bapak Ibu hanya membuat satu topik saja, ya. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng supaya mudah satu topik saja. Tapi setelah Bapak Ibu bisa membuat satu topik, nanti di rumah kalau membuat topik-topik yang lain. Nah, ya supaya nanti nggak lupa di sini nanti insya Allah dibimbing bareng-bareng. Itu ada pertanyaan sebelum saya lagi? Ya, nggak ada pertanyaan. Ya, saya cukupkan monggo isoma. Nanti bisa ketemu pukul 13 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.